Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di Hari Yang Sama Selama 100.000 Tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya diperlihatkan di sekte roh langit terjadi kekacauan karena disebabkan oleh Lin Yue. Lin Yue bekerja sama dengan Mo Zianjian dan juga Jin Lian. Sekarang kita langsung saja masuk ke part selanjutnya. Di part selanjutnya diperlihatkan 4 jam kemudian dari kejadian tersebut di tempat lain. Terlihat ada ketua dunia Tao Yuzu dan juga DC anak muridnya. Ketua dunia Tao Yuzu berkata, "Aku akan pergi ya ke pertemuan ketua Tao. Tidak akan membiarkan siapapun menginjakkan kaki di tempat ini." DC pun menjawab, "Ya ketua, tenang saja, serahkan semuanya padaku." Ketua dunia Tao Yuzu pergilah ya ke tempat pertemuan para ketua dunia Tao. Ia berpikir, walaupun DC hanya tahap Tao suci tingkat 1, tapi jika ingin mencari Lin Yue yang tahap Emperor King seharusnya sih tidak sulit. Tapi apakah dia bisa ya? Tapi bahkan Raja Tua Chang Yuan saja tidak bisa melakukannya terhadap Lin Yue dan tidak bisa menemukan Lin Yue. Aku sedikit khawatir jadinya. DC berpikir, pertemuan ketua Tao akan segera dimulai. Apakah orang itu benar-benar bisa menemukan tempat ini ya? Lalu diperlihatkan lagi di kejadian sekte roh langit. Ling Wuda berpikir, aura ketua Tao Yuzu sudah hilang dari dunia Tao. Apakah dia sudah pergi dari sini ya? Dan ia segera naik ke tahap Tao suci. Akhirnya aku bisa menerobos tingkatan. Kalian tunggu saja pembalasan dariku. Satu malam ini menghabiskan terlalu banyak tenaga. Semoga saja tidak akan menjadi gila. Energi berkumpul di hadapan Ling Wuda. Semuanya pun terkejut. Mereka semua berkata dan berteriak, "Gawat, Ling Wuda sudah menerobos tahap. Aura yang sangat menakutkan. Bagaimana sekarang?" Ling Wuda bucat-bucat di mulutnya karena ia sebelumnya telah menghabiskan banyak energi. Ling Wuda berpikir, para bajingan ini, jika bukan karena mereka menyiksa aku semalaman, bagaimana mungkin aku bisa menerobos tahap berbahaya seperti ini? Namun meski energi semangat kering dan tubuh bertarung rusak, seorang yang berada di tahap Tao suci masih bisa membantai kalian. Lalu Ling Wuda marah. Beraninya kamu memberontak ya, para murid dari sekte roh langit. Aku akan membunuh kalian semua hari ini. Aura sangat terpancar keluar, membuat semua orang ketakutan. Ling Wuda bahkan mengeluarkan kemampuan spesialnya. Matanya pun bercahaya, hingga dari matanya keluar sambaran listrik yang sangat menakutkan. Semua murid dari sekte roh langit yang mengkhianatinya terkena sambaran itu sampai kejang-kejang. Ia berteriak, serangan batin yang kuat sekali. Badanku." Tetapi Lin Yue yang melihat hal itu segera menuju ke arah Ling Wuda. "Sudah saatnya kita turun tangan. Ayo pergi." "Ya baik ketua." Lalu Lin Yue bertemu Mo Zianjian dan juga Jin Lian. "Tuan, akhirnya kamu datang. Bagaimana ini? Selanjutnya hanya bisa mengandalkan dirimu." Lin Yue menjawab, dia sudah menghabiskan tenaga semalaman, masih memiliki tenaga sekuat ini. Memang pantas disebut membangkitkan batin. Tang Jin, Han Wan King, ayo kita maju. Terlihat Tang Jing Rui segera mengaktifkan raga bertarung Wugou dan membuat semua murid dari sekte roh langit sehat kembali. Tidak, apa ini? Apakah ini Dewi telah datang? Kekuatan ini aku menjadi kuat sekali. Melihat hal itu Ling Wuda marah. Kamu cari mati ya?" Dan ia menembakkan panah. Namun Han Wan King berhasil menjaga Tang Rui menggunakan raga bertarung darah istimewa. Dan serangan Ling Wuda ditepis menggunakan perisai milik Han Wan King. Melihat hal itu Ling Wuda sangat terkejut sekali. Sialan, dari mana datangnya raga bertarung darah istimewa sebanyak ini? Sekarang raga bertarung darah istimewa memangnya sudah ada di mana-mana ya? Dan Lin Yue datang menemui Ling Wuda.
Semuanya mundurlah. Ling Wuda bertanya, siapa kamu? Lin Yue mengeluarkan pil dari inventorinya. Aku adalah Lin Yue, ingin memberikan hadiah padamu. Ling Wuda berteriak, tangkap dia semua. Dia adalah buronan ketua sekte Changyuan. Apakah kamu adalah pembantu yang diundang oleh dua orang jalang itu? Ling Wuda juga berpikir, itu adalah pil emas 9 cahaya. Aku sudah bertarung semalaman. Memang sangat bagus digunakan untuk memulihkan tenaga. Tetapi Lin Yue malah menelan pil itu untuk dirinya sendiri. Ketua sekte, salah kamu ya. Mereka adalah pembantuku. Aku bukan bawahan mereka. Ling Wuda melihat hal itu sangat kesal. Tadi katanya dia berkata, bukankah itu hadiah untukku? Mengapa memakannya sendiri? Ling Wuda akhirnya mengikat Lin Yue dengan rantai miliknya. Sudahlah, anggap saja kamu sebagai hadiah. Tidak buruk juga bisa menggantikan persepsi ketua Tao Changyuan selama 10 tahun ini. Namun Lin Yue masih bisa tersenyum. Janganlah khawatir, hadiahku akan segera datang. Ling Wuda bertanya-tanya, kamu ini bercanda sekali ya. Aku ini Ling Wuda. Dan benar saja, Lin Yue menjadi 3 orang di sana. Karena hal itu Ling Wuda sangat terkejut. Begitu pula semua orang yang melihatnya. Fisik tempur, batin, dan kultivasinya semuanya ada pada Tuan Muda. Tuan Muda mau ngapain? Mungkinkah itu? Lin Yue berteriak, penyatuan 3 elemen. Ternyata Lin Yue memakai penyatuan 3 elemennya yang selama ini tidak dikeluarkan dulu. Ling Wuda melihat hal itu, ketakutan. Ini adalah benda suci. Tidak mungkin, anak ini benar-benar membawa benda suci. Sialan, dia menghisap kekuatanku. Aku tidak bisa bergerak. Lin Yue hanya berkata, Ling Wuda, selanjutnya hadiahku untukmu ya. Hukuman langit, entah kamu suka atau tidak. Dari langit, guntur pun menyambar. Melihat hal itu, semua murid sekte roh langit ketakutan. Ia pada pergi semuanya, menjauh karena guntur itu sangatlah kuat. Dan terlihat Lin Yue bersama dengan guntur itu menyerang Ling Wuda. Aku sudah tahap Tao suci, kata Ling Wuda. Hanya hukuman langit saja tidak ada apa-apanya dibandingkan denganku. Tetapi ledakan besar terjadi. Kekuatan Lin Yue bertabrakan dengan Ling Wuda, membuat semua murid dari sekte roh langit terkejut. Apakah Ling Wuda sudah mati? Seharusnya begitu. Hukuman langit yang barusan terlalu mengerikan. Akhirnya dia mati ya. Jin Lian juga berpikir, kenapa Mateng tidak muncul dari awal ya, hingga akhir pertarungan. Sebenarnya anak ini itu membohongiku atau tidak? Jin Lian sudah mulai curiga kepada Lin Yue yang berbohong. Terlihat dari pertempuran itu hanya Lin Yue seorang diri yang muncul. Raga bertarung dan kultivasi akan hilang, tapi batin yang bangkit tidak akan hilang dengan mudah. Lin Yue menggenggam suatu item. Ya, kau membekulah. Rupanya batin dari Ling Wuda disegel oleh Lin Yue. Dengan adanya kesadaran batin, bahkan jika aku memurnikanmu, aku juga tetap bisa membuka gunung salju. Ling Wuda yang asli telah terbakar dan meninggoy. Lalu Jin Lian menghampiri Lin Yue. Ia bertanya, apakah Ling Wuda sudah mati? Lin Yue menjawab, ya, ini adalah Emperor Sovereign. Bisa membuat orang yang berada di tahap Emperor King level 3 mencapai tahap Emperor Sovereign secara langsung. Ya, Ling Wuda sudah mati. Waktunya tidak banyak lagi. Xiao Foye, Nyonya, ikutlah aku. Yang lain tetap di sekte roh langit ya. Ya baiklah tuan. Terlihat Jin Lian dan juga pendekar golok mengikuti Lin Yue. Kita mau kemana? Kata Jin Lian. Lin Yue pun menjawab, ya, di gedung Liuli, Mateng menunggumu di sana. Diperlihatkan Lin Yue dan semuanya sekarang telah berkumpul di gedung Liuli. Mereka sudah sampai. Tuan Qin sudah datang ya. Mateng memberi salam. Lin Yue menjawab, ya, kepala aula utama benar-benar pahlawan di dunia ya. Dia bisa diam sebelum mati. Aku kagum denganmu. Mateng pun memohon ampun pada Lin Yue dan berusaha untuk Lin Yue memaafkan dirinya dan juga Jiang Qingyin. Tapi Jiang Qingyin malah berkata, kamu itu tidak tahu malu ya Mateng. Lin Yue memberitahu Mateng bahwa ia sekarang telah membawa Jin Lian dan Mateng tidak perlu sungkan-sungkan lagi sekarang. Mateng yang melihat Jin Lian berteriak sangat terkejut. Ini Jin Lian, sungguh kamu? Jin Lian sampai menangis melihat Mateng. Mamen King, dasar pria tidak setia. Akhirnya aku bisa bertemu denganmu.
Mateng pun menjawab, sudah ku bilang berapa kali, saat ada orang luar jangan panggil nama samaranku dong. Dan kenapa kamu datang ke sini? Di mana si tua Ling Wuda? Jinlian menjawab bahwa Ling Wuda telah meninggoy di tangan Lin Yue. Mendengar hal itu membuat Mateng dan juga Jiang Qingyin pun terkejut. Apa? Ling Wuda sudah meninggoy? Mateng sudah kangen lama dengan pasangannya, yaitu Jinlian. Ia berterima kasih pada Lin Yue. Lin Yue berkata, janganlah khawatir tentang masa depan. Aku bisa tidak membunuhmu tahu, tapi syaratnya bantulah aku menemukan posisi gunung salju saja. Mateng menjawab, ya udah, aku mengerti. Tetapi Ling Wuda sudah meninggal. Satu orang hilang. Bagaimana ini bisa membukanya? Lin Yue menjawab, bagian Ling Wuda batinnya ada di sini. Ya sudah, sekarang ayolah mulai. Mereka semua memulai ritual itu untuk mencari jalan ke gunung salju. Pada akhirnya Mateng, Jiang Qingyin dan juga batin milik Ling Wuda bersatu untuk membuka jalan ke gunung salju. Dari ritual itu keluarlah seekor burung pelangi. Burung itu melaju dengan sangat cepatnya. Lin Yue melihatnya dan segera mengejarnya. Mateng, Jiang Qingyin, kalian bisa pergi sekarang dari sini. Yang lainnya tetap di sini untuk menjaga gedung Liuli ya. Dan pendekar golok Xiao Foye, ikutlah denganku. Ya baik, jawab pendekar golok. Lalu diperlihatkan kisah asmara Mateng dan juga Jinlian yang selama ini terpisah. Mengking, aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi mulai dari sekarang. Aku akan mengikutimu ke seluruh penjuru dunia. Mateng pun menjawab, kita tidak akan berpisah lagi ya, sampai selamanya. Mateng malah berkata pada Jiang Qingyin, baguslah Jiang Qingyin, apa sekarang kamu juga mau ikut denganku? Jiang Qingyin pun marah, dasar kau ya Mateng, orang murahan, ingin menguasai dua istri sekaligus, bermimpi saja sana. Diperlihatkan Lin Yue pendekar golok telah melaju sangat cepatnya, dan burung pelangi itu memecahkan sebuah dimensi di depannya seperti retakan kaca. Ya, sudah sampai. Ayo kita masuk, kata Lin Yue. Lalu mereka menerobos dimensi itu. Setelah mereka menerobos dimensi itu, terkejutlah pendekar golok. Benar ya, benar saja. Ini adalah gunung salju. Ketika mereka mendarat di gunung salju, DC sudah menunggu mereka. DC berkata, tidak disangka kalian benar-benar bisa menemukan tempat ini. DC memberitahu bahwa di depannya adalah papan catur yang selama ini ada di sini. Lin Yue, apakah kamu benar-benar bisa mengungkapkan keraguan di dalam hatiku ini? Ya, kau akan segera tahu nantinya, jawab Lin Yue. Lin Yue berkata sambil melihat papan catur itu. Papan catur ini disebut dunia seperti catur. Waktu itu Yuzu adalah Master Sun King yang menang di sini. Maka dari itu lawannya yang kalah dikurung. Tetapi sekarang masa kurungannya telah lewat jauh sekali. Sudah lebih dari 3000 tahun. Sudah waktunya Raja Pedang kembali ke dunia. Lin Yue berkata pada pendekar golok, pedang langit bisa mengenali tuannya. Gunakanlah untuk menemukan Master Sun Kingmu. Ya, aku mengerti, jawab pendekar golok. Pendekar golok segera mengeluarkan goloknya dengan jurusnya. Dia ingin tahu di mana keberadaan gurunya, yaitu si hantu golok Rulai. Dan ia pun mengetahui akhirnya gurunya tepat berada di bawah sini, di bawah gunung salju ini. Hingga dia menebaskan pedangnya itu. Leluhur, aku datang menyelamatkanmu. Gunung salju terbelah menjadi dua bagian. Terlihat di dalam gunung salju itu ada sebuah lonceng yang sangat besar. Berteriaklah DC, ini lonceng, bagaimana bisa? Sepertinya DC juga tidak tahu apa yang dilakukan oleh ketua Tao dunia Yuzu. Melihat itu DC berkata, guru ternyata selama ini menyembunyikan banyak hal dariku. Barang ini adalah benda pusaka ketua Tao Yuzu, lonceng penahan iblis. Dengan tergesa-gesa, pendekar golok yang melihat lonceng itu segera menghancurkannya. Karena di dalam sana ada gurunya, si hantu golok Rulai. Tapi sekian jam kemudian, ia tidak mampu memecahkan lonceng itu. Senjata kaisar ini kuat sekali. Benda ini sama sekali tidak ada reaksi. Lin Yue berkata, tidak perlu memotongnya lagi. Kamu tidak mungkin bisa menghancurkannya.
Biarkanlah aku saja. Jika lonceng penahan iblis hancur, Ketua Yuzu pasti akan mengetahuinya. Sebentar lagi kita akan menyaksikan aksi yang menarik sekali di sini. Dan itulah untuk part kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton dari part 1 hingga sekarang. Dan sebenarnya komik ini sudah mentok, maka kalian tuh melihat updateannya jarang-jarang karena memang dari sananya sudah mentok. Kalau ada update lagi langsung Mimin update, tenang saja. Jadi segini dulu, terima kasih telah menonton. Kita lanjut di next part jika chapternya sudah ada lagi. Jadi semuanya, bye-bye. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini. Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.